Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, sebuah janji luhur yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Namun, jika kita menyelami lembaran sejarah lebih dalam, kita akan menemukan suara-suara yang pernah dibungkam secara paksa. Pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya tentang masa lalu yang kelam, melainkan tentang bagaimana kita hari ini memaknai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah janji luhur itu sudah benar-benar dirasakan oleh semua orang? Selamat siang Ibu Indah dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putrisari dengan NIM 17066251144. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Video ini disusun sebagai tugas akhir semester untuk mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Indah Wardatu Saidah, MPD. Hari ini, saya akan mengangkat tema yang cukup berat namun krusial bagi keberlangsungan demokrasi kita, yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana pelanggaran HAM menjadi tantangan besar dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Namun realitanya, banyak hak dasar yang justru dirampas oleh mereka yang memiliki kuasa. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal berbagai peristiwa memilukan, mulai dari tragedi Semanggi, kasus hilangnya para aktivis di tahun 1998, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib. Setiap kasus ini meninggalkan lubang besar dalam penegakan hukum kita. Mengapa setelah puluhan tahun, keadilan seolah masih menjadi barang mewah bagi para korban? Mari kita lihat aksi kamisan di depan Istana Negara. Setiap minggu, para orang tua yang sudah berambut putih tetap setia berdiri di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Mereka membawa foto anak-anak mereka yang hilang tanpa kabar hingga saat ini. Secara akuntansi kemanusiaan, ada saldo yang belum pernah terlunasi di sana, yaitu pengakuan dan keadilan. Dalam perspektif Pancasila, sila kedua menuntut kita untuk memanusiakan manusia secara adil. Namun, ketika pelaku pelanggaran berat masih menghirup udara bebas tanpa proses hukum yang transparan, kita sedang mempertanyakan kembali di mana letak keadilan itu. Sebagai mahasiswi akuntansi di UNJ, saya belajar tentang transparansi dan akuntabilitas. Hal yang sama juga berlaku dalam penegakan HAM. Pancasila tidak bisa hanya menjadi pajangan di dinding kelas. Jika kita membiarkan pelanggaran HAM terjadi tanpa penyelesaian, maka kita secara tidak langsung sedang merusak fondasi negara kita sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai jika hak individu yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk aman, masih terus diancam. Menutup pembahasan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia, kita perlu melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih objektif. Pelanggaran HAM bukan hanya tentang konflik fisik di masa lalu, melainkan tentang kegagalan sistematis dalam penegakan hukum dan akuntabilitas negara. Sebagai mahasiswa, saya melihat adanya kaitan erat antara transparansi hukum dengan stabilitas sebuah negara. Tanpa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang tuntas, kita sebenarnya sedang membiarkan adanya ketidakpastian hukum yang terus berlanjut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus mengakui bahwa tantangan penegakan HAM di masa depan akan semakin kompleks. Bukan lagi sekedar kekerasan fisik, tapi juga menyentuh ranah digital dan hak-hak sipil lainnya. Jika kita merujuk pada materi mata kuliah Pancasila, sila kedua secara tegas memerintahkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Artinya, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
kasus-kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini menjadi indikator bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam sistem demokrasi kita yang perlu diperbaiki, baik secara struktural, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan mendatang. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama.